Pertanyaan yang al-aswalus tsani wa khamsun. Pertanyaan yang ke-52. Hal nuqaddimu qawlan ala qaulillah wa rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah kita boleh mendahulukan ucapan seseorang melebihi firman Allah dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan, apakah kita boleh mendahulukan ucapan seseorang di atas firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, la nuqaddimu qawlan ala qaulillah wa rasulih. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan seorang pun melebihi firman Allah dan sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului firman Allah dan ucapan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lancang kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Lancang kepada Allah dan Rasul itu dosa besar. Bahkan bisa jadi kita akan diusir oleh malaikat-malaikat Allah ketika kita hendak meminum air telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului firman Allah dan sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Allah Maha mengetahui. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya nanti di yaumil qiyamah aku ini membimbing kalian untuk bisa sampai ke telagaku seperti seorang pengembala onta yang membimbing ontanya untuk ke kandangnya. Kemudian aku dapatkan ada di antara umatku mereka diusir oleh malaikat-malaikat Allah. Nabi faham itu umatnya. Mengapa? Karena setiap umat Nabi kita Muhammad SAW itu dibangkitkan dalam keadaan putih bersih, mengkilat, bekas-bekas wudunya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya innakum satub'asuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian nanti dari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan putih bersih cemerlang dari bekas-bekas wudu. Jadi bekas-bekas wudu mengkilat itu khusus umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat lain enggak ada itu. Makanya Nabi faham, ngerti tentang umatnya. Karena mereka ada bekas-bekas mengkilat dari bekas-bekas wudunya. Ketika mereka hendak menuju ke telaga Nabi, hendak meminum air telaga Nabi Al-Kautsar, ternyata mereka banyak di antara mereka diusir malaikat-malaikat Allah. Diusir, dihalau. Enggak boleh dekat-dekat telaga Nabi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, wahai malaikat itu umatku. Wahai malaikat itu umatku, mengapa diusir? Maka malaikat memberikan jawab, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma fa'alu ba'da mautik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah wafatnya engkau, wahai Muhammad. Mereka berbuat bid'ah, mereka membuat syariat yang baru di luar syariatmu. Bahkan mereka membuat tuntunan-tuntunan yang baru, ibadah-ibadah yang baru di luar tuntunan dan ajaranmu. Kata Nabi, singkirkan mereka.
Jadi justru Nabi memerintahkan malaikat untuk mereka disingkirkan, jangan sekali-kali dekat dengan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahayanya bid'ah. Mengapa? Karena bid'ah itu menantang Allah dan Rasulnya. Ya, orang pelaku bid'ah itu ada dua konsekuensi. Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Allah telah pastikan, telah tentukan Islam ini telah sempurna, enggak butuh penambahan, enggak butuh pengurangan. Maka orang yang berbuat bid'ah, membuat ajaran yang baru di luar ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat syariat baru di luar syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka mengingkari ayat ini. Mengapa? Karena Allah telah firmankan, Al-yauma telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Kemudian kita masih berbuat bid'ah, masih membuat aturan yang baru, ajaran yang baru, berarti kita mengingkari tentang ayat ini. Allah telah sebutkan sempurna. Oh Pak Ustaz, saya enggak mengingkari ayat ini, saya yakin ayat ini. Kalau demikian, konsekuensi yang kedua, kalau Anda tidak mengingkari ayat bid'ah, Anda membuat ajaran tuntunan yang baru di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, berarti Anda mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berbuat khianat dengan tidak menyampaikan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa? Iya, Allah telah firmankan sempurna, antum masih buat-buat baru lagi. Berarti antum seolah-olah mengatakan, wahai Muhammad, afan, ada beberapa syariat yang engkau tutup-tutupi, ada beberapa ya tuntunan yang engkau tutup-tutupi, enggak engkau sampaikan, maka sekarang saya nampakkan. Ya, jadi konsekuensinya hanya dua ayat tadi. Yang pertama, kalau enggak mengira ayat, kalau dia enggak mau mengatakan itu, berarti dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap syariat yang telah Allah sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah telah berfirman, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu. Allah berfirman, sampaikan seluruh yang telah Allah turunkan kepadamu. Fa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, ya, ada sebagian yang ditutup-tutupi, fama ballaghta risalatahu, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah sedikit pun. Saya ulangi, Allah berfirman, kalau engkau tidak, sebagian disampaikan, sebagian enggak, kata Allah, maka fama ballaghta risalatahu. Ya, kalau enggak mengingkari ayat, berarti dia menuduh Nabi telah berkhianat. Lupa Ustaz, enggak, saya enggak nuduh Nabi berkhianat. Berarti konsekuensi yang ketiga ditambah lagi sudah, engkau merasa lebih pintar dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kok bisa? Oh, Nabi enggak pernah kenal ibadah itu. Antum membuat ibadah semacam itu, berarti antum merasa lebih pintar dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bid'ah itu lebih disenangi oleh setan, lebih disenangi oleh iblis melebihi perbuatan maksiat. Saya ulangi, bid'ah itu lebih disenangi oleh setan,
lebih disenangi oleh iblis melebihi perbuatan maksiat. Mengapa? Karena perbuatan maksiat manusia secara hati nurani mengingkari. Berzina, naudzubillah, hatinya mengatakan dosa ini, salah ini. Mencuri, hatinya mengatakan salah ini, dosa ini. Ya, berbohong, hatinya mengatakan salah, dosa ini. Tapi mana ada orang yang berbuat bid'ah, aduh saya salah, kan nggak ada itu. Berbuat bid'ah, hati ini salah ini, nggak mungkin itu. Malah semangat, ya. Makanya orang ahli bid'ah diingatkan jangan berbuat bid'ah, marah-marah dia. Mengapa? Karena dia nggak mengakui itu perbuatan salah. Makanya orang ahli bid'ah sangat sulit untuk bertobat. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Innallaha katama taubata lil bid'ah hatta yada' bid'atau. Allah akan tutup pintu taubat. Ya, Allah akan kunci mati taubat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maka nggak ada orang pelaku bid'ah bertaubat kecuali dia nyadar kalau bid'ahnya sesat. Baru dia dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang pelaku maksiat bertaubat itu sangat banyak. Mengapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayutalli alaihin nas. Ada indikasi dosa itu ketika hatimu protes, hatimu berontak. Ini enggak cocok ini salah ini. Ya. Ini enggak benar ini. Berarti Anda indikasi dosa. Yang kedua kata Nabi, wa karihta ayutalli alaihin nas. Kamu benci, kamu malu pergoki oleh orang lain. Jadi kalau singit-singitan berarti dosa itu. Ya, kalau singit-singitan dilihat orang malu, dilihat orang ya takut, berarti ada indikasi dosa. Ya, lihat maling itu, jinjit dia singit-singitan maling. Mengapa? Dia tahu itu perbuatan dosa itu. Mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang maksiat, mana yang taat. Belum mengerti masalah dalil tapi hatinya sudah protes sudah. Ini enggak cocok, ini salah, ya. Itu hati nurani. Ya. Kalau enggak punya hati nurani berarti ya melebihi binatang itu. Ya. Binatang saja punya hati nurani kok. Ya. Harimau itu loh. Ya, pagi dikasih makan oleh majikannya, sore dikasih makan majikannya. Ya. Walaupun majikannya sendirian enggak berani nerekam dia. Tunduk suruh duduk. Harimau itu taat dia kepada majikannya. Ya. Dia punya hati nurani, maksud gitu. Ya. Hewan yang ganas semacam dia masih punya hati nurani dia. Sayang kepada anaknya, ya. Anaknya dijilati, anaknya dikukur-kukur macam-macam, ya kan? Lihat harimau itu. Dia dengan anaknya sayang. Ya, tapi kalau manusia sudah nggak punya hati nurani, anaknya dibunuh itu. Ya, bahkan belum lalu sudah dibunuh duluan. Mengapa? Hati nuraninya telah mati. Kadang-kadang kita dengar, masya Allah, ya, melahirkan anak dilempar. Harimau itu loh hewan yang paling ganas. Dia sayang dengan anaknya kok. Lah kita manusia, masya Allah, ya, kadang-kadang kejamnya melebihi binatang. Maka orang yang telah kafir dan betul-betul kafir itu kata Allah, balhum adallu, ya, kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina melebihi binatang. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda berkenan dengan tidak boleh lancang kepada Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk ketika itu bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari ketika mereka para tabi'in bertanya kepada Abdullah ibni Abbas tentang ibadah haji yang paling afdal itu ibadah haji apa? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan haji yang paling afdal adalah haji tamattu. Ya. Maka
para tabi'in yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas ini, tapi sahabat Abu Bakar dan Umar mereka mengatakan lain. Haji yang paling utama adalah haji qiran. Maka marahlah Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, akhsha an tunazzala alaikum hijaratun minas sama, aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Mengapa? Ketika aku katakan pada mereka Nabi Muhammad telah bersabda demikian, kalian bantah, kalian debat dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Perkataan sahabat Abu Bakar dan Umar itu saja tidak boleh untuk membantah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya ucapan ustaz, ya, apalagi hanya ucapan kiai, nggak ada apa-apanya itu. Ucapan Abu Bakar dan Umar, sahabat yang paling mulia, mereka telah dipastikan masuk surga. Mereka berdua adalah yakni mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar ini sahabatnya Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Umar juga sahabatnya Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Ya, orang yang dipastikan masuk surga. Bahkan ya Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim itu tentang Abu Bakar dan Umar. Ya. Itu saja ucapannya, pendapatnya tidak boleh untuk mendebat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya ucapan seorang ustaz, seorang kiai. Maka benar kata Imam Malik Ibn Anas, beliau mengatakan laisa hadun ba'dan Nabi alaihi salatu wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh seorang pun selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya boleh diambil, boleh dibuang. Siapapun dia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sabda Nabi. Kalau sabda Nabi, ucapan Nabi, maka wajib diambil, ya. Ketika betul-betul sabda Nabi dan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin akal kita nggak bisa menggapainya. Contoh peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, Nabi sampaikan bahwasanya malaikat Jibril dan juga Mikail, ya, dibawa ya dengan menggunakan Nabi dengan menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Ya. Buraq ini kendaraan yang semisal keledai, ya. Semisal antara kuda dan keledai. Ya. Kalau begal lebih besar, tapi kalau kuda terlalu besar. Yang memiliki sayap. Dibawa ke Masjidil Aqsa, kemudian I'raj, naik ke atas, ya, menembus langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian turun lagi menembus langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu sampai ke dunia ini, sampai kembali ke Masjidil Haram dalam waktu 1 malam. Itu kalau akal yang lain nggak mungkin masuk akal. Ya, yang pertama dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu masih di langit, di bawah langit yang pertama. Ya, wa ja'alnaha rujuman lisayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar idalis sama. Kata jin-jin itu, kami dulu ya di atas langit itu ada tempat yang nyaman untuk duduk di atas langit untuk mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sekarang dilemparkan dengan sekuat-kuatnya oleh malaikat untuk membunuh jin-jin yang hendak mencuri wahyu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan kadang-kadang jin itu sudah sempat menghabarkan kepada temannya yang di bawah sebelum mereka mati.
Jadi jangan dikira jin itu hanya 1 2, ya, miliatan itu jin itu. Bahkan satu dukun bisa miliatan jinnya itu. Ya. Pernah saya kenal dengan seseorang di Madiun, ya. Kakeknya seorang yang memiliki perguruan macan rontek. Ya. Tenaga dalam macan rontek. Ketika merasa ajalnya sudah dekat, ilmunya diturunkan kepada cucunya yang masih kecil semacam ini. Jadi mulai kecil sudah sakti anak itu. Ya. Dia misalnya mau ke Jakarta, tinggal gejluk kakinya langsung hilang di Jakarta sudah. Ya, dia bisa tembus pandang. Ya, jadi ada tembok. Siapa di dalam? Fulan. Pakai baju apa? Ini. Bawa makanan apa? Jelas rinci itu. Tahu dia. Tembus pandang sudah. Jadi misalnya ada rumah yang kita tes, siapa di dalam? Apa bajunya? Ini. Apa yang dibawa? Ini. Persis itu. Tembus pandang. Bahkan mukul orang nggak harus dekat. Dari jauh ditempelin di sini langsung pingsan di sana. Langsung geblak itu. Lo betul nyata itu. Ya. Dia punya ilmu hitam yang diturunkan kakeknya tanpa nyadar ya. Mulai kecil sakti dia. Ya, tapi namanya setan, kalau dibacakan Al-Quran langsung mumet dia. Ya, dengar Al-Quran, ya, banting semap, ya, sampai pingsan kadang-kadang. Waktu taklim dibawa pergi oleh setannya, ya, sehingga diruqyah. Diruqyah yang pertama kali muncul, ya, jin dari Solo, ya, anak buahnya 1,5 juta. Jadi anak buahnya itu, dan rata-rata anak cucunya sendiri itu 1,5 juta. Ya, selesai aman, keluar semuanya, muncul lagi jin dari Jakarta. Ya, baca nyanyi ngomong Betawian dia. Ya, umur ceritanya berapa umurnya? Umur saya masih sangat muda. Berapa? 250 tahun. Kalau tadi Solo itu umurnya 3.000 tahun. Ya. Keluar masih ada lagi yang muncul. Berarti berapa puluh juta di satu orang ini. Ya. Puluhan juta. Makanya dukun itu kadang-kadang jinnya juga miliatan kadang-kadang. Makanya ketika dia diperintahkan dukunnya, ya, suruh berbuat yang enggak baik pada fulan-fulan, maka jinnya akan taat kepada dukun itu. Mengapa? Kalau dia berkhianat, kalau dia balelo kepada keputusan dukunnya, jin ini akan dibunuh oleh panglimanya. Jadi jin-jin itu punya panglima, ya. Kalau balelo dibunuh oleh panglimanya. Jadi mereka berani mati bersama orang yang dikirim tadi. Ya, kadang-kadang dibaca Al-Quran kepanasan dia, ya, sakit macam-macam. Tapi dia nggak berani keluar. Mengapa? Keluar pun dia pasti akan mati. Maka kadang-kadang rela mati bersama orang yang dikirim teluh itu. Ya, makanya dalam Islam dukun itu langsung eksekusi mati. Nggak ada ampun sudah, nggak ada istitaubah sudah. Siapa yang mengeksekusi? Apa masyarakat awam? Bukan. Yang mengeksekusi adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, cuman sekarang kan lain sudah. Dukun dulu dengan dukun sekarang berbeda. Kalau dukun terdahulu itu punya tepos liro mereka. Dia punya unggah-ungguh. Dia ngerti kalau ilmunya buruk, maka dia menyendiri di hutan-hutan, menyendiri di gua-gua, di gunung-gunung. Mengapa? Ilmunya jelek. Makanya dia sembunyi, berpisah dengan masyarakat banyak. Sembunyi di hutan-hutan, di gua-gua, di gunung-gunung. Tapi kalau dukun sekarang nggak punya adab, sudah ngerti kalau dia dukun masuk ke Facebook, sudah ngerti dukun masuk ke YouTube, ya, sudah ngerti kalau dia dukun masuk di televisi, ya. Inilah rusaknya di zaman akhir, ya. Kalau dukun di zaman Nabi, mereka singit-singitan, ketemu langsung bunuh itu, nggak ada ampun sudah. Mengapa? Efeknya luar biasa, pembuktiannya sangat sulit. Ya. Tapi kalau dukun sekarang malah pamer kekuatan sudah. Ya, masuk di televisi, masuk di Facebook, masuk di YouTube, macam-macam, ya. Dukun. Lah inilah
bedanya zaman keemasan dahulu dengan zaman di akhir